kita tanda sebelum selanjutnya nanti kita. Oke kawan-kawan, ini jenis kelapa gading yang berkarakter dan unik dari bahan yang ada di bagian. Nah, untuk yang ini terlihat memiliki terlalu produktif. Oke kawan-kawan, selamat siang. Kembali bersama saya Zainal Arifin di channel Bonsai Eksplorasi Jambruk. Saat ini saya berada di satu tempat di kebun seorang sahabat yang berada di wilayah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Rencana kita akan mencoba untuk melihat beberapa bahan. Kita akan secara bertahap survei bahan-bahan yang terlihat dari beberapa lokasi, beberapa tempat. Sudah banyak yang tumbuh untuk kelapa jenis tertentu. Yang kebetulan ada di samping saya ini ada satu bahan yang terlihat sudah berumur sekitar kurang lebih 5 tahun. Ini jenis kelapa gading urin, sudah memiliki bonggol sekitar 1 jengkal, kurang lebih 25 cm, dan berikutnya diameternya kurang lebih ada sekitar 30 untuk bagian pangkalnya ya. Dan selanjutnya dari bahan yang ada di sini, ini salah satu contoh bahan yang rencana kita akan tanda menjadi bahan dari perencanaan kita sesuai agenda survei bahan untuk pembuatan bonsai kelapa. Oke, kita lihat langsung di sini. Ya. Oke kawan-kawan, ini bonsai kelapa gading. Ini adalah jenis kelapa gading yang tumbuh di atas kali kecil ya, di atas got, di area kebun sahabat saya. Kebetulan sahabat saya mengarahkan untuk mengajak melihat-lihat sejumlah bahan yang ada dan diarahkan untuk bisa ngambil di situ. Tapi untuk sementara hari ini kita berencana menanda beberapa bahan yang memang terlihat di situ memiliki keunikan dan kelebihan. Termasuk salah satu bahan ini, termasuk bahan yang terkesan sudah memiliki karakter yang cukup baik untuk bisa dijadikan sebagai bonsai kelapa. Tinggal selanjutnya proses untuk melakukan pendongkelan itu bisa dilaksanakan setelah kita mempersiapkan beberapa peralatan yang tentu mendukung untuk mengangkat bahan ini. Biasa untuk bahan-bahan dongkelan ini agar bisa langsung hidup dipindahkan ke dalam satu media tanam pot, itu harus digali seukuran kedalaman untuk bidang ruang galiannya kira-kira ada sekitar 2-3 jengkal ke bawah di sini. Kurang lebih ada sekitar kalau bisa setengah meter aja, itu cukup menjamin untuk bisa ada potensi kehidupan bahan yang rencana kita akan pindahkan ini. Oke kawan-kawan, ini adalah salah satu bahan yang sangat terlihat berkarakter dan unik ya. Ya, untuk sementara
salah satu bahan yang sudah kita tanda. Sebelum selanjutnya nanti kita akan berencana untuk dong. Mari untuk berikutnya kita akan lihat di beberapa tempat di situ. Oke, selanjutnya ini bahan yang kedua yang tumbuh di pinggir kecil ya, di dekat pematang sawah, sahabat, yang ukuran bonggolnya juga besar sih, tapi ini terkesan produktif. Biasanya untuk bahan-bahan yang memang kita persipkan bisa dijadikan sebagai bonsai kelapa yang langsung cepat jadi tanpa proses untuk pemotongan, penyayatan sampai bisa menjadikan sebuah bonsai, diupayakan seperti bahan yang pertama itu. Ini masih berproses untuk bisa dilakukan. Untuk selanjutnya kita lihat survei yang lain. Ya, untuk yang berikutnya di situ ada terlihat ada satu bahan yang kelihatannya unik ya di situ. Oke. Kita turun sedikit lihat lokasi titik tumbuh dari bahan yang ada di bagian dekat dengan saluran pematang sawah ini. Ya, ini bahan yang juga terlihat super. Ukuran diameter batangnya lebih dari 1 jengkal di situ ya. Dan sudah terlihat umurnya ini di atas 5 tahun. Jenis kelapa besar. Dan berikutnya ini lebih kecil, ukurannya berada di posisi satu lokasi dengan kelapa hijau yang ketiga barusan kita lihat. Nah, untuk yang ini terlihat memiliki kesan karakter yang bagus juga, mulai dari bonggolnya besar naik ke atas melengkung, memiliki karakter yang nirus di situ ya. Ini sudah berproses sehingga terlihat mulai dari pangkal sampai ujung ini sekitar berumur 6 tahun lebih ini. Karena proses pertumbuhannya kurang produktif, berada di lokasi atau tempat yang kurang dijangkau oleh penyinaran matahari, sehingga sedikit terganggu, proses pertumbuhannya tidak terlalu produktif. Ini adalah lokasi yang memang terlihat masih sangat alami, ditumbuhi oleh sejumlah pepohonan yang produktif, menghasilkan ataupun jenis-jenis bahan-bahan yang sesuai dengan agenda kita, melihat beberapa bahan yang bisa dijadikan untuk bonsai kelapa ya. Oke. Selanjutnya kawan-kawan, di posisi letak lokasi tertentu masih ada sejumlah bahan yang mungkin bisa kita ekspos dan menjadi tambahan dokumentasi untuk survei jenis bahan yang potensial bisa dijadikan sebagai bahan bonsai kelapa. Yang ada di depan ini salah satu bahan jenis kelapa coklat yang tumbuh juga berada di dalam kebun yang terlihat mengambil asupan nutrisi dari sejumlah humus, keringan daun dan ranting-ranting yang ada. Bahan-bahan yang biasanya tumbuh di alam
di sawah ataupun secara umum bahan yang dilepas untuk ditumbuhkan secara bebas di alam. Untuk bonsai kelapa ini biasa proses pertumbuhannya ada yang produktif, cepat jika berada di posisi yang strategis mendapat penyinaran matahari. Untuk bonsai kelapa tertentu, bahan dari jenis kelapa hijau, kuning ataupun yang lainnya juga bisa produktivitas pertumbuhannya dipengaruhi oleh lokasi dan karakter tanah tempat berada tumbuhnya dari bahan tersebut. Ya, seperti ini. Terlihat ada tunas baru di situ. Ya. Ini juga termasuk bahan yang terlihat kali dongkel akan dipindahkan ke media pot, akan cepat melakukan penyesuaian diri dan terlihat akan cepat hidup karena memiliki potensi hidup 75%, dengan catatan bahwa bahan ini memiliki akar baru. Ya. Oke kawan-kawan, untuk sementara bahan-bahan yang terlihat ada di kebun ini seperti ini ya.